Karantina hari kesekian karena corona. Benar-benar sebuah pandemik yang mengubah dunia dan aktivitas manusia. Di Italia, lumba-lumba sampai kembali ke Venesia. Di Eropa, Jerman dan Rusia sampai kembali ke Polandia. Dan di sini, gue sampai bikin video lagi. Lalu, video apakah yang akan gue buat hari ini? Ya, benar. Karena sekarang lagi musimnya pandemik, mari kita omongin kenapa pemerintah bekerja sama dengan swasta dan semuanya menjadi mahal. Kenapa pemerintah bekerja sama dengan swasta? Mungkin beberapa di antara kalian bingung. Bukankah pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas umum untuk rakyatnya? Bukankah seharusnya hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dikuasai oleh negara? Lalu mengapa swasta ikut campur dalam pembangunan infrastruktur? Hal ini mungkin dapat dilihat dari skema administrasi publik yang bernama Public Private Partnership atau disingkat PPP. Bagi kalian yang pernah mempelajari ilmu administrasi publik atau ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan kebijakan umum, mungkin sudah pernah mendengar apa itu PPP. Gue nggak akan membahas teori ini terlalu dalam. Singkatnya, PPP adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam melakukan pembangunan umum. Mengapa hal ini bisa terjadi? Simple. Hal ini bisa dipahami dengan tahapan-tahapan berikut. 1. Pemerintah ingin membangun bandara, jembatan, pos satpam, dan lain-lain tapi nggak punya uang. 2. Pihak swasta datang dan nawarin uang ke pemerintah dengan meminta imbalan. 3. Keduanya mencapai kesepakatan dan membangun infrastruktur dan fasilitas umum bersama-sama. 4. Proyek selesai dan pengelolaannya dilakukan sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Konsep PPP juga tercerminkan dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, dan peraturan-peraturan lainnya. Gue nggak akan jelasin peraturan-peraturan ini dengan detail. Kalau kalian mau, kalian bisa cari sendiri dan baca sendiri di internet. Kenapa pemerintah nggak punya uang? Gue nggak tahu. Mungkin uangnya pada habis dikorupsi, mungkin rakyatnya pada nggak bayar pajak. Nggak ada yang tahu. Yang benar-benar tahu hanyalah Tuhan. Sehingga pihak swasta sebagai pihak yang memiliki uang dibutuhkan di sini. Oleh karena itulah, mungkin mengapa presiden kita selalu berteriak investasi dalam beberapa tahun ke belakang. Berkat pihak swasta, proyek-proyek pemerintah yang menyangkut kesejahteraan umum seperti jalan tol dan jalan-jalan lainnya dapat didanai dan dibangun. Terima kasih swasta, kalian luar biasa. Namun pihak swasta tetaplah swasta. Bagi mereka, pembangunan ini hanyalah bisnis belaka. Hal ini menyebabkan biaya dalam menggunakan infrastruktur umum ini menjadi mahal, dan karena pemerintah terikat oleh kontrak, mereka harus menuruti keinginan swasta. Dan, itu hal yang menurut gue wajar karena negara kita bukan Uni Soviet atau negara seperti Korea Utara yang brutal, ya you know lah. Hal ini bisa dilihat dari mahalnya biaya jalan tol di beberapa daerah di Indonesia, sehingga infrastruktur tersebut tidak dapat dinikmati oleh sebagian golongan. Jalan tol mungkin contoh yang kecil. Bagaimana kalau hal ini berkembang di masa mendatang sampai dengan pembangunan rumah sakit, sekolah, bahkan ibu kota baru? Kemudian, dalam menyikapi hal ini, bagaimanakah pendapat kalian? Pro atau kontra? Biaya dalam menggunakan fasilitas umum yang mahal mungkinlah tidak sesuai dengan Pancasila-sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tanpa uluran tangan dari swasta harus diakui kita tidak akan berkembang dan tidak ada pembangunan sama sekali. Tentu hal itu adalah sebuah dilema. Oleh karena itu, menurut gua kita seharusnya mengapresiasi kinerja pemerintah karena sebagus atau separah apapun kebijakannya, jadi pemerintah itu pasti pusing. Itu baru mengenai pembangunan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan umum. Belum lagi masa pandemik saya sekarang. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan terbebas dari corona. Terima kasih sudah menyaksikan video gue. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe untuk melihat video-video gue yang lainnya. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike video yang lain di channel yang lain. Dadah!